Sword of Coming, episode 131. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Wu Yuan meninggalkan kediaman klan Li di Jalan Keberuntungan bersama salah satu sekretaris cendekiawan kepercayaannya. Saat berjalan di sepanjang jalan dengan pakaian resminya, ia tiba-tiba berhenti, lalu menyeimbangkan diri dengan satu kaki sambil melepas salah satu sepatu botnya untuk menuangkan pasir ke dalamnya. Sekretaris cendekiawan itu sudah terbiasa melihat hal ini. Akan tetapi, Jalan Keberuntungan jauh lebih ramai dan sibuk dibanding sebelumnya, sehingga sekretaris muda yang terpelajar itu merasa perlu menyembunyikan Wu Yuan sebisa mungkin agar dia tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan orang-orang yang lewat di sekitarnya. Pada saat yang sama, ia berkata dengan suara pelan, Li Hong sudah memberitahu kita bahwa ia bersedia memberi contoh dengan berkompromi dalam hal makam abadi, jadi mengapa ia tiba-tiba berubah pikiran? Apakah ia tidak khawatir akan mencoreng citranya dan dianggap sebagai orang yang pelin-pelan dan tidak dapat diandalkan di matamu? Ekspresi lelah terpancar di wajah Wu Yuan saat ia mendesah, kurasa ini karena putra kedua Li Hong, Li Baozhen, telah berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di ibu kota. Mungkin dia sudah menemukan pendukung yang kuat dan mengirim surat balasan untuk memberitahu klannya tentang hal ini, memberitahu Li Hong untuk tidak membuat keputusan gegabah atau semacamnya. Atau, bisa jadi putra sulung Li Hong yang penyendiri itulah yang menasihatinya bahwa sebaiknya tetap di sini dan mengamati untuk saat ini. Sulit untuk mengatakan apa yang menyebabkan keputusan ini. Bagaimanapun, kitalah yang harus menanggung akibatnya. Semua pengaturan awal kita dibuat atas dasar bahwa guruku akan. Jangan bicarakan ini lagi. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ayo kita minum beberapa botol anggur bunga persik musim semi. Aku akan mentraktirmu, tapi aku tidak punya uang, jadi kali ini kau yang harus bayar. Nanti aku bayar lagi. Sekretaris yang berpengetahuan itu sudah terbiasa dengan sikap tak tahu malu seperti ini dari Wu Yuan, dan raut wajahnya tampak penasaran ketika ia berkata, ada cerita yang beredar di kota ini, yang menyatakan bahwa seorang peramal pernah meramalkan bahwa kedua putra dan putri klan Li di Jalan Keberuntungan ditakdirkan untuk hal-hal besar, benarkah? Wu Yuan mengusap wajahnya yang kurus dan pucat sambil tersenyum dan menjawab, kau percaya hal-hal seperti itu? Setiap orang yang ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri di ibu kota Kekaisaran Li Agung kita memiliki beberapa wawasan dalam hal membangun koneksi dan reputasi, terutama mereka yang berasal dari keluarga sederhana. Bahkan klan yang disebut kaya dan berkuasa pun tidak dijamin akan sukses. Klan Fumu selalu terkenal karena kekayaannya yang luar biasa. Orang luar mungkin tidak tahu apakah reputasi itu pantas atau tidak, tapi aku yakin kau tahu betul kebenarannya. Benar begitu, Fuyu. Fuyu sangat kesal mendengar hal ini, dan dia protes, mengapa kamu tiba-tiba menyinggung klanku? Suasana hati Wu Yuan membaik setelah melihat ekspresi marah Fuyu. Ia tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu Fuyu dan berkata, kita berdua berada di perahu yang sama, masing-masing dari kita sama-sama buruk rupanya. Fuyu pun tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Bukankah lebih baik kalau dibilang kita punya ambisi dan pandangan hidup yang sama? Agak sok, ya, Wu Yuan terkekeh. Memang melelahkan harus mempertahankan kedok seorang pria sejati. Malahan, jauh lebih mudah untuk menerima kenyataan menjadi bajingan. Kau benar-benar telah membiarkan dirimu terlena, ya. Fuyu mendesah sambil menggelengkan kepalanya dengan sedih. Wu Yuan juga menghela napas sedih, lalu mengganti pokok bahasan sambil merenung, aku merindukan istriku. Fuyu tersenyum sambil berkata, bukankah sudah saatnya kita mencabut larangan rumah bordil di Kabupaten Dragon Spring kita? Anggur berkualitas memang enak, tetapi rasanya akan kurang jika tidak ditemani wanita cantik. Wu Yuan mengangguk sebagai jawaban, lalu menjawab dengan ekspresi serius, ada beberapa wanita di antara para tawanan Kekaisaran Lu yang cocok untuk pekerjaan itu. Daripada memaksa mereka bekerja sampai mati di hutan dan pegunungan, lebih baik kita memberi mereka pilihan lain. Tentu saja, kita tidak bisa memaksa mereka, jadi keputusan akhirnya ada di tangan mereka. Fuyu, mulai sekarang, kau tidak perlu lagi menemaniku dalam perjalanan-perjalanan ini dan dikucilkan oleh penduduk kota. Sebaliknya, aku akan menugaskanmu untuk mengawasi masalah ini. Fuyu sangat terkejut mendengar ini. Ia hanya bercanda tentang hal ini, dan raut wajahnya tampak bingung ketika ia bertanya, apakah kamu serius sekarang? Wu Yuan sedikit membetulkan kerah bajunya, lalu tersenyum sambil menjawab, kenapa kau pikir aku tidak serius?
Dengan semua gunung yang sedang dikembangkan, mayoritas penghuninya di masa depan akan menjadi manusia abadi. Bagaimana kita bisa mempertahankan para manusia abadi yang terhormat itu dan meyakinkan mereka untuk menghabiskan uang di kota kita? Apa kau bisa melakukannya, atau kau pikir aku mampu melakukannya? Aku hanyalah seorang gubernur kecil tak berarti yang akan segera dilucuti dari jabatannya sebagai pejabat pengawas tungku pembakaran. Kudengar dari guruku bahwa para dewa itu umumnya tidak tertarik pada wanita fana hanya karena penampilan mereka, karena para kultivator wanita memiliki tubuh fisik yang jauh lebih unggul daripada wanita fana. Oleh karena itu, satu-satunya hal tentang perempuan fana yang dapat memberikan daya tarik bagi para abadi adalah status mereka. Misalnya, putri dari kerajaan yang runtuh atau gundik muda dari klan kuat yang telah jatuh dari kekuasaan akan menjadi hidangan lezat yang langka di mata para abadi, dan para tawanan kekaisaran Lu pun tak kurang dalam hal ini. Ekspresi kesal terpancar di wajah Fuyu saat ia menggerutu, kenapa istana kekaisaran memutuskan untuk menunjuk petugas pengawas tungku baru di saat seperti ini. Jelas kau sedang ditipu. Selama 2 bulan terakhir, kau telah menjelajahi setiap dari sekitar 60 gunung dengan berjalan kaki dan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk bernegosiasi dengan rubah-rubah tua yang licik itu. Dari pembangunan kantor kabupaten dan paviliun dewa kota hingga pemilihan lokasi paviliun Wencang dan kuil orang bijak bela diri, dari persiapan bahan bangunan hingga penempatan para tahanan dari kekaisaran Lu, Anda telah mengawasi setiap tugas sendiri, tidak peduli seberapa sepele, dan tidak ada satu hari pun di mana Anda tidur lebih dari 6 jam. Tapi sekarang, orang-orang tua di istana kekaisaran itu malah mengutukmu karena gagal menjalankan tugas. Mungkin seseorang dari istana kekaisaran telah memanipulasi 4 marga dan 10 klan selama ini, memerintahkan mereka untuk selalu menghalangimu. Aku yakin mereka berusaha memastikan karir politikmu tidak akan pernah keluar dari Dragon Spring County. Setelah omelannya yang penuh amarah, Fuyu tampaknya menyadari bahwa ini adalah teori konspirasi yang agak tidak realistis, dan ia menggerutu, setidaknya, mereka berusaha memastikan bahwa Anda tidak akan memimpin kementerian manapun sebelum Anda berusia 50 tahun. Yang bisa Anda lakukan hanyalah perlahan-lahan naik pangkat tanpa menerima imbalan yang setimpal atas usaha Anda. Wu Yuan membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya tetap diam. Tiba-tiba, Fuyu tertawa terbahak-bahak, dan Wu Yuan menoleh padanya sambil bertanya, apa yang membuatmu tiba-tiba begitu bahagia? Fuyu menjawab, Dragon Spring County memang kecil, tapi dibandingkan dengan ibu kota yang mewah, aku jauh lebih suka tinggal di sini. Ada anggur berkualitas, kue kering, dan roti isi daging setiap pagi. Kalau aku ingin makan apapun, aku tinggal jalan kaki ke sini untuk membelinya, dan perjalanan pulang paling lama hanya butuh waktu 1 jam. Kadang-kadang, kalau suasana hati saya sedang buruk, saya akan pergi ke toko anggur dan memesan setengah liter anggur, lalu duduk sendiri dengan tenang dan damai selama 1 atau 2 jam tanpa ada yang mendekati atau memanggil saya. Kalau suasana hati saya sedang bagus, saya bisa memesan semangkuk kecil daging rebus dan sepiring acar untuk membantu anggur saya habis. Saya sungguh ingin terus menjalani hari-hari seperti ini, dan itu semakin memotivasi saya untuk berprestasi di sini, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Wu Yuan mengangguk sebagai jawaban. Kalau kita cuma bermalas-malasan dan mengandalkan orang lain untuk mengangkat jabatan kita, apa gunanya jadi pejabat? Kita harus tegas dan benar-benar berbuat sesuatu untuk memberi manfaat bagi rakyat. Harus kuakui, kau lebih baik dariku dalam hal ini. Aku berasal dari keluarga miskin, jadi aku tahu betapa sulitnya hidup bagi masyarakat umum. Sebaliknya, kau adalah tuan muda dari klan Fu yang terhormat, jadi aku cukup terkejut kau bisa berpikir seperti ini. Mereka berdua berjalan beriringan, dan Fuyu mendesah, disitulah letak masalahnya. Kau bisa melakukan sesuatu demi rakyat, tapi rakyat belum tentu berterima kasih padamu. Dalam buku-buku sejarah, tentu saja banyak contoh pejabat cakap yang bekerja keras demi rakyat, hanya untuk kemudian dikecam dan dilucuti gelar resminya secara memalukan. Selama beberapa abad terakhir, memang ada beberapa kasus pejabat seperti itu yang dipuji secara anumerta atas perbuatan mereka, tetapi contoh-contoh seperti itu jarang terjadi, dan apa gunanya lagi jika mereka sudah meninggal. Itu bukan cara berpikir yang tepat, Wu Yuan membantah sambil menggelengkan kepala. Jika kau bertekad untuk melakukan sesuatu, maka itulah yang seharusnya menjadi fokusmu. Tujuanmu seharusnya adalah mencapai sesuatu yang bisa kau banggakan. Soal apakah rakyat akan berterima kasih padamu dan apakah istana kekaisaran akan menyetujui perbuatanmu, itu bukan urusanmu sekarang. Terlalu banyak berpikir tentang hal-hal seperti itu hanya akan berujung pada kekecewaan, dan Anda bisa dengan mudah kehilangan tekad dan semangat bahkan sebelum melakukan apapun. Sebagai penganut Konfusianisme,
kita tidak seperti penganut Tao dan Buddha, yang selalu mencari batas-batas ajaran yang mereka yakini. Fu Yu menghela napas pelan mendengar ini. Sementara itu, Wu Yuan melanjutkan, seolah-olah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Di antara ketiga ajaran tersebut, Taoisme berfokus pada kedamaian dan ketenangan. Ajaran ini berpusat pada diri sendiri. Sekalipun langit runtuh dan bumi runtuh, selama seseorang mencapai keabadian bagi dirinya sendiri, itu sudah cukup. Mereka tidak mementingkan kehidupan lampau dan masa depan, melainkan berfokus pada kehidupan yang mereka jalani saat ini, karena mereka membutuhkan tubuh mereka saat ini untuk menyelesaikan perjalanan menuju keabadian. Sebaliknya, Buddhisme terbagi menjadi Buddhisme Mahayana dan Buddhisme Theravada. Buddhisme Theravada mirip dengan Taoisme, sementara Buddhisme Mahayana mengajarkan para penganutnya bahwa segala penderitaan dan derita di dunia ini akan membawa berkah di kehidupan selanjutnya, sehingga menanamkan harapan besar bagi masa depan dalam diri para penganutnya. Sedangkan Konfusianisme adalah ajaran yang paling erat kaitannya dengan dunia sekuler di antara ketiga ajaran tersebut. Lebih jauh lagi, hal ini menimbulkan dilema, yaitu semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kemajuan seseorang, semakin berhati-hati dan terbatas pula tindakannya, karena mereka selalu merasa bahwa perkataan dan tindakannya dapat melanggar aturan atau melewati batas tertentu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Misalnya, doktrin guru saya adalah bahwa kemampuan praktis harus dihargai di atas pengetahuan teoretis, dan tujuannya adalah untuk menyingkirkan para Konfusianis yang hanya memiliki pengetahuan kosong. Sayangnya, semua orang yang mengusulkan ide-ide baru yang radikal pasti akan dikucilkan dan memiliki banyak musuh. Wu Yuan menggelengkan kepala sambil melanjutkan, guruku punya ide yang bagus, tapi apapun pasti akan gagal jika dilakukan secara berlebihan. Lagi pula, ada rasa inersia yang ada dalam diri setiap orang. Ada kemungkinan besar bahwa selama masa damai yang panjang, katakanlah 500 atau bahkan 1000 tahun, para cendekiawan masih akan membaca buku-buku yang sama yang berisi ajaran-ajaran tokoh bijak, tetapi mereka akan melakukannya dengan cara yang angkuh dan sok suci, alih-alih benar-benar berusaha memperbaiki diri. Saat ini, hal ini bukan masalah. 3 tujuan abadi Konfusianisme adalah membangun kompas moral yang kuat, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kerajaan, dan memastikan bahwa kata-kata dan tulisan seseorang layak diwariskan ke generasi mendatang. Saat ini, umat Konfusianisme masih berjuang untuk ketiga tujuan tersebut secara seimbang, tetapi jika doktrin guru saya diterapkan, penekanannya secara bertahap akan bergeser hanya pada kontribusi yang dapat diberikan seseorang kepada masyarakat dan kerajaan. Jika pola pikir seperti itu tertanam, para cendekiawan akan meninggalkan pembentukan kompas moral yang kuat dan pengejaran pengetahuan teoretis. Dunia seperti itu akan benar-benar mengerikan untuk ditinggali. Fu Yu tertegun mendengarnya, dan raut wajahnya tampak khawatir saat ia mencengkeram lengan Wu Yuan erat-erat, lalu berkata dengan nada mendesak, Wu Yuan, kau sama sekali tidak boleh mengatakan ini kepada gurumu apapun yang terjadi. Kau bukan seorang kultivator, jadi kau tidak tahu betapa kejam dan brutalnya pengejaran Dao Agung. Kata-kata atau tindakan ceroboh apapun bisa menyebabkan kematianmu. Wu Yuan menepuk punggung tangan Fu Yu sambil tersenyum kecut, tentu saja aku tak punya nyali untuk mengatakan ini kepada guruku. Lagi pula, mengingat kecerdasan dan kekayaan pengetahuan guruku yang luar biasa, mungkin aku hanya gagal memahami keseluruhan luas dan nuansa doktrinnya. Aku yakin guruku akan mencemooh ideku. Fu Yu melepaskan pelukan Wu Yuan, lalu memperingatkan sekali lagi, pastikan kau jangan pernah membiarkan ide-ide ini keluar. Aku tidak ingin melihatmu mengikuti jejak Song Yuzhang dan... Suara Fu Yu melemah saat dia tahu bahwa tidaklah bijaksana untuk berbicara berlebihan mengenai topik ini. Wu Yuan mengalihkan pembicaraan dengan berkata, Fu Yu, jika aku sampai tersesat di jalan yang salah, kau harus ingat untuk menegur dan mencelaku di hadapanku, betapapun tingginya statusku saat itu. Kau harus membuatku berpikir jernih dan membimbingku kembali ke jalan yang benar. Tenang saja, jika saat itu tiba dan kata-kataku tak sampai padamu, maka kau akan menerima pukulan dariku, Menteri Wu. Menteri di salah satu dari 6 kementerian itu hanya pejabat kelas 2. Jabatan itu terlalu rendah untuk saya terima. Sama sekali tidak. Coba pikirkan, setelah Kekaisaran Li Agung kita menguasai seluruh benua Vial Harta Karun Timur, apakah kau masih berpikir menteri di salah satu dari 6 kementerian itu jabatan yang terlalu rendah? Menurutku, itu sudah tujuan yang sangat tinggi. Biar ku tegaskan sekarang, aku cuma bisa memunculkan ide-ide di sana-sini, dan aku bukan orang yang mudah beradaptasi, jadi aku akan mengikutimu sampai mati. Kalau nanti kau jadi menteri, bagaimana kalau kau jadikan aku menteri tangan kananmu? Pasangan cendekiawan itu terus bercanda membahas subjek ini saat mereka kembali ke kantor daerah. Di dalam kediaman klan Yuan,
Seorang cendekiawan berjubah biru mengambil bukunya sambil tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, "Wu Yuan, pola pikirmu memang benar dalam hal penekanan berlebihan pada kontribusi praktis yang dapat dihasilkan dari doktrinku, tetapi juga benar bahwa kau memang gagal memahami sepenuhnya kedalaman doktrinku."